Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 7, subtema 2, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Menemukan kata kunci dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Kebutuhan sandang termasuk kebutuhan utama. Sandang berarti pakaian. Pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh dari udara panas atau dingin. Selain itu, pakaian juga berfungsi untuk kenyamanan. Pakaian terbuat dari berbagai jenis bahan. Ada terbuat dari bahan alami dan bahan buatan. Kita dapat mencari informasi mengenai bahan pembuatan pakaian dari berbagai sumber, misalnya dari buku, koran, atau majalah. Informasi dapat berupa teks bacaan, gambar, atau bagan. Setiap teks memiliki gagasan pokok yang dapat diperoleh dengan menandai kata kunci pada setiap paragraf. Ayo simaklah teks berikut. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Dalam pembuatan pakaian, serat sangat berperan penting karena sifat serat akan memengaruhi cara pengolahan benang. Serat dibagi menjadi dua, yaitu serat alami dan serat buatan. Serat alami berasal dari hewan, tumbuh-tumbuhan, dan mineral. Sementara itu, serat buatan berasal dari polimer alam dan polimer sintesis. Berikut contoh kata kunci berdasarkan teks tersebut. Kata kunci pada teks yaitu serat. Arti kata serat, sel atau jaringan serupa benang atau pita panjang. Informasi yang terdapat pada teks tersebut. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Menemukan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Pakaian yang kita kenakan terbuat dari bahan alami dan bahan buatan. Kain yang terbuat dari bahan alami, misalnya kain katun. Kain katun terbuat dari kapas yang mengalami proses sehingga menjadi serat alami. Informasi mengenai serat alami dapat diperoleh dari teks berupa bacaan, gambar, atau bagan. Kita dapat menggali informasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita buat, dan kita dapat mencari jawaban pertanyaan tersebut dari teks yang kita baca. Informasi juga dapat diperoleh dengan cara menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Berdasarkan gagasan pokok paragraf, kita dapat menyusun gagasan pokok teks secara keseluruhan. Ayo simaklah teks berikut. Selama ini, kita menggunakan pakaian tanpa mengenali jenis-jenis bahan yang ada. Beberapa ahli dari industri tekstil mengenalkan beberapa bahan dari serat alami yang kini telah banyak beredar di pasaran. Bahan yang terbuat dari serat alami diantaranya bahan katun, sutra, linen, wol, dan kulit hewan. Bahan katun terbuat dari benang kapas. Bahannya halus dan nyaman untuk dipakai. Sekarang, kita akan membuat pertanyaan sendiri dan jawabannya berdasarkan teks tersebut.
Berikut contohnya. Apa saja bahan yang terbuat dari serat alami? Jawabannya, bahan yang terbuat dari serat alami diantaranya bahan katun, sutra, linen, wol, dan kulit hewan. Menjelaskan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Selain bahan pakaian dari serat alami, kita juga mengenal bahan pakaian dari serat buatan. Pembuatan pakaian dari serat buatan memerlukan proses dan tahapan-tahapan tertentu. Ayo simaklah teks berikut. Serat buatan adalah serat yang bahan penyusunnya dibuat oleh manusia. Sifat-sifat umum dari serat buatan yaitu kuat dan tahan gesekan. Serat buatan manusia diantaranya rayon dan polimer sintesis atau nilon. Berikut adalah contoh menuliskan informasi berdasarkan teks tersebut. Informasi dari teks tersebut. Pertama, serat buatan adalah serat yang bahan penyusunnya dibuat oleh manusia. Informasi yang kedua, serat buatan diantaranya rayon dan polimer sintesis atau nilon. Menentukan kalimat utama dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Kain sebagai bahan pakaian dihasilkan melalui berbagai tahapan proses. Misalnya, dari serat kapas sehingga dihasilkan kain tenun. Kapas dipintal menjadi benang, kemudian benang ditenun menjadi kain. Proses pembuatan kain tersebut dilakukan di pabrik-pabrik dengan menggunakan mesin dan peralatan tertentu. Produksi sandang semakin meningkat dengan ditemukannya teknologi di bidang sandang. Namun, di berbagai daerah di Indonesia, alat tenun tradisional masih dipertahankan sebagai warisan budaya tradisional. Menentukan gagasan pokok dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Selain kain tenun tradisional, Indonesia juga memiliki warisan budaya yang sangat terkenal, yaitu kain batik. Daerah di Indonesia yang menghasilkan kerajinan kain batik, misalnya batik Solo, batik Pekalongan, batik Cirebon, dan masih banyak lagi. Informasi dari teks tentang batik dapat kita peroleh dari gagasan pokok yang terdapat di setiap paragraf. Gagasan pokok ditentukan dari kalimat utama yang terdapat di setiap paragraf. Oleh karena itu, kita harus membaca teks dengan cermat. Ayo simaklah teks berikut. Batik merupakan kain khas Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Keindahan motif batik membuat banyak orang ingin mengetahui asal-usul batik yang ada di Indonesia. Tak jarang, masyarakat lokal maupun mancanegara yang belajar membatik. Kalimat utama pada teks tersebut adalah batik merupakan kain khas Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Kalimat utamanya berada di awal paragraf. Jadi, kalimat utama ini bisa berada di awal ataupun di akhir paragraf. Biasanya, untuk cerita-cerita atau teks di kelas 3, kalimat utamanya kebanyakan berada di awal. Selanjutnya, gagasan pokok dari teks tersebut
yaitu batik merupakan kain khas Indonesia. Dari kalimat utama, kita bisa menentukan gagasan pokoknya. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 7, subtema 2, muatan pelajaran matematika. Menentukan banyak simetri lipat pada bangun datar. Ibu memiliki taplak meja berbentuk persegi. Ada beberapa cara untuk melipat taplak meja tersebut, sehingga menjadi dua bagian yang tepat berhimpit dan saling menutupi. Lipatan-lipatan yang dihasilkan dapat digambarkan sebagai garis berikut. Dari gambar di atas, terdapat garis-garis hasil lipatan yang dinamakan garis simetri atau sumbu simetri. Gambar tersebut menunjukkan bentuk bangun persegi yang memiliki 4 sumbu simetri. Jadi, simetri lipat adalah lipatan yang dapat membagi sebuah bangun atau benda menjadi dua bagian sama besar. Ayo perhatikan contoh sumbu simetri pada bangun datar berikut. Contoh yang pertama, segitiga sama kaki memiliki satu sumbu simetri. Contoh yang kedua, persegi panjang memiliki dua sumbu simetri. Mengidentifikasi bangun datar yang simetris dan tidak simetris. Perhatikan gambar berikut. Persegi panjang memiliki dua sumbu simetri, sedangkan segitiga sembarang tidak memiliki sumbu simetri. Jika sebuah bangun datar memiliki sumbu simetri, maka bangun datar tersebut dikatakan bangun yang simetris. Persegi panjang merupakan bangun simetris, sedangkan segitiga sembarang merupakan bangun yang tidak simetris. Ayo perhatikan contoh berikut. Berikut adalah contoh bangun datar simetris dan bangun datar tidak simetris. Menentukan simetri putar pada bangun datar. Sebuah bangun datar dikatakan memiliki simetri putar jika saat diputar akan membentuk pola yang sama minimal 2 kali. Perhatikan contoh berikut. Sebuah persegi panjang dapat membentuk pola yang sama jika diputar setengah putaran dan 1 putaran penuh. Ini berarti persegi panjang merupakan bangun datar yang memiliki simetri putar. Contoh yang kedua, bangun segitiga sama kaki hanya dapat membentuk pola yang sama jika diputar 1 putaran penuh. Ini artinya segitiga sama kaki merupakan bangun datar yang tidak memiliki simetri putar. Menentukan tingkat simetri putar pada bangun datar. Ayo perhatikan contoh berikut. Pada gambar terdapat bangun persegi yang diputar 1/4 putaran, 2/4 putaran, 3/4 putaran, dan diputar 1 putaran penuh. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa persegi dapat membentuk pola yang sama, seperti sebelum diputar dan setelah diputar 4 kali. Jadi, persegi dikatakan memiliki
simetri putar tingkat 4. Ayo perhatikan bentuk segitiga sama sisi berikut. Segitiga sama sisi dikatakan memiliki simetri putar tingkat 3 karena dapat membentuk pola yang sama setelah diputar sepertiga putaran, 2/3 putaran, dan 1 putaran penuh.